pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik artistik busana. Sebelum kita masuk ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama, ada Kristanti Betetalin Kadis, MPM 311773. Yang kedua, Feni Anita Taswib, MPM 311778. Yang ketiga, Maria Magdalena Fouk, MPM 311783. Yang keempat, Adriana Hoar, MPM 311788. Dan yang terakhir, Yoneta Seran, MPM 31170107. Baik, kita langsung saja ke materi. Konsep dasar tata busana dalam permainan drama. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita perlu mengetahui tentang pengertian dari tata busana itu sendiri. Pengertian dari tata busana itu berpengaruh terhadap penonton. Jadi jika ingin membuat suatu drama, kita harus memperhatikan busana yang kita gunakan. Karena pemeran itu dialognya lebih dahulu diperhatikan penampilannya. Maka dari itu kesan yang ditimbulkannya pada penonton mengenai dirinya tergantung pada dampak mata penonton. Pemakaian yang pertama kali akan mendapatkan penggarisan karakternya. Sebelum membicarakan itu semua, maka terlebih dahulu marilah kita mengetahui tentang istilah tata busana pentas atau kostum pentas. Pentingnya atau kegunaan tata busana dalam bermain drama. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan kesusilaan dan kebutuhan suatu bangsa yang memperbudayakan dan menunjang tinggi kesusilaan, pasti menempatkan busana sebagai kebutuhan utama. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kesehatan. Jadi busana digunakan untuk melindungi diri dari udara dingin, panas, angin seperti sesuai dengan iklim dan sesuai dengan kondisi yang mungkin tidak mungkin kita menggunakan busana pesta saat kita harus memakai busana kerja di ruangan kerja. Yang ketiga itu memenuhi kebutuhan keindahan. Artinya busana yang kita pakai kelihatan indah seperti saat berfoto model yang dapat menutupi bagian-bagian badan yang kurang ideal. Baik, kita lanjut. Alat dan bahan tata busana dasar. Alat dan bahan menjahit. Yang pertama jarum, itu jarum jahit tangan, jarum jahit mesin, dan jarum pentul. Yang kedua gunting, itu terdiri dari gunting kain, gunting zigzag, gunting biasa, dan gunting bordir. Yang ketiga meteran. Yang keempat alat tulis, itu berupa pensil, kertas, penggaris, dan sebagainya. Yang kelima korban jahit. Yang keenam kapur jahit. Ketujuh bidal atau tudung jari. Yang ke-8 pemindangan. Yang ke-9 bantalan jarum. Yang ke-10 rader dan sebagainya. Teknik dan bahan tata busana dasar. Pengertian dasar busana. Pengertian busana. Busana adalah suatu yang dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk perlengkapan, rias wajah, dan rambut. Unsur-unsur busana. Unsur busana memiliki unsur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama pakaian, kedua perlengkapan, yang ketiga rias wajah dan rambut. Tujuan dari berbusana itu yang pertama untuk kesehatan. Jadi kita berbusana, kita
memakai busana itu untuk menjaga kita dari panas matahari, hujan, hawa dingin, dan gigitan serangga. Yang kedua, untuk kesopanan atau kesusilaan. Jadi, busana dalam segi ini menyangkut dengan peradaban sekitar di mana si pemakai bertempat tinggal. Yang ketiga, untuk keindahan. Busana bertujuan untuk memperindah penampilan si pemakai sehingga menarik perhatian. Yang keempat, untuk menutupi cacat atau kekurangan pada tubuh. Yang kelima, menunjukkan jenis atau profesi yang ditekuni. Lanjut, pengaruh busana. Busana memiliki pengaruh bagi si pemakai busana tersebut. Yang pertama itu pengaruh fisik, yang kedua psikis, yang ketiga umur, yang keempat bentuk tubuh. Tahap menata busana dasar dan atau membutuhkan peraga. Menganalisis naskah lakon. Naskah lakon adalah sumber gagasan sebuah pementasan teater. Gagasan kreatif seorang penata adalah penata busana memacu langsung pada naskah yang akan dipentaskan. Menganalisis naskah artinya memahami naskah secara utuh. Seorang penata busana menganalisis naskah untuk mengetahui jenis busana, model, warna, tekstur, dan motif yang dibutuhkan. Yang kedua, mendiskusikan dengan sutradara dan menata artistik. Penata busana melakukan diskusi dengan sutradara untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap naskah. Gagasan sutradara tentang busana merupakan masukan penting bagi penata busana. Jadi diskusi itu menyangkut model busana, bentuk, warna, motif, garis, dan kemungkinan akting yang membawa konsekuensi pada rancangan busana. Lanjut. Yang ketiga, mengenal tubuh pemain. Membuat busana terkait langsung dengan bentuk tubuh pemain. Jadi, tokoh dalam naskah mempunyai karakteristik tubuh yang tidak selalu sesuai dengan bentuk tubuh pemain. Jadi, bentuk tubuh pemain memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam membuat rancangan busana. Yang keempat, mendesain busana. Mendesain busana menentukan proses pengadaan dan produksi. Pengadaan dan produksi terkait dengan waktu, biaya dan tenaga yang terlibat. Pengadaan busana dengan cara memandukan busana yang sudah ada membutuhkan waktu dan biaya yang sedikit. Yang kelima, mempersiapkan alat dan bahan. Jadi, mempersiapkan alat dan bahan itu untuk yang digunakan untuk bekerja atau menggunakan tata busana dengan teknik draper. Maka peralatan yang digunakan tidak terlalu rumit karena tata busana teknik ini tidak terlalu banyak. Peralatan yang digunakan untuk bekerja. Yang keenam, memproduksi busana. Membuat busana untuk pementasan teater membutuhkan persiapan matang dan tata urutan kerja yang sistematik. Jadi seorang perancang busana tidak bisa bekerja sendiri karena karyanya berhubungan dengan tata artistik lainnya. Sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.